1. Tentang paradigma ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam berawal dari worldview ataupun pandangan hidup Islam yang bersumber dari wahyu. Dalam Islam, seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi, terkait pada nilai tauhid. Manusia dipandang sebagai hamba yang tunduk kepada aturan Allah dan khalifah yang mengelola bumi sebagai amanah. Elemen penting paradigma ekonomi Islam yaitu ada tauhid, ubudiyah, tawazun, mardatilah, dan maqasid syariah. Lanjut ke bab 2, yaitu konsep dan ruang lingkup ekonomi Islam. Konsep pada dasar ekonomi Islam berpusat pada pemenuhan kebutuhan manusia secara halal, beretika, dan berorientasi maslahah. Ruang lingkup ekonomi Islam yang sangat luas meliputi tentang yang pertama, aktivitas konsumsi yang halal. Yang kedua, kegiatan produksi yang tidak merusak masyarakat. Yang ketiga, transaksi keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Lanjut ke bab 3, yaitu metodologi ekonomi Islam, yang itu merupakan landasan cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan dalam ilmu ekonomi yang berbasis wahyu. Metodologi ini membahas bagaimana sumber hukum digunakan untuk membentuk teori ekonomi yang sah secara syariah. Dalam perkembangan modern ada 3 pendekatan besar, yaitu yang pertama ada ekonomi Islam harus berdiri sebagai disiplin mandiri. Yang kedua, menggunakan teori ekonomi modern tetapi disaring nilai syariah. Yang ketiga, menekankan bahwa ekonomi Islam perlu dikritisi agar tetap sesuai dengan wahyu. Lanjut ke bab 4, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW yang mengatur pasar, melarang riba, mengatur zakat, dan mendirikan Baitul Mal. Pada masa sahabat, lembaga-lembaga fiskal dan pasar berkembang secara sistematis. Memasuki abad ke-20, ekonomi Islam bangkit kembali, terutama dengan berdirinya bank syariah, perkembangan zakat modern, dan wakaf produktif. Lanjut, yaitu yang bab 5, sistem ekonomi Islam. Ciri utama sistem ekonomi Islam yaitu berorientasi kepada Allah. Yang kedua, mengakui kepemilikan individu tetapi membatasi agar tidak merugikan rakyat. Yang ketiga, mengatur perilaku ekonomi melalui aturan halal dan haram. Selanjutnya, yaitu sumber hukum utama adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma, ulama dan qiyas, serta ekonomi Islam membedakan antara aktivitas duniawi yang teknis, misalnya teknologi pertanian, dengan aturan syariah yang sifatnya mengikat, misalnya hukum transaksi. Lanjut ke bab 6, yaitu ada ekonomi Islam dan sosialisme. Sosialisme mengusung gagasan bahwa harta harus dimiliki secara republik atau oleh negara demi kesetaraan. Tokoh utamanya adalah Karl Marx yang mengkritik kapitalisme karena menciptakan ketimpangan dan eksploitasi buruh. Lanjut ke bab 7, yaitu masalah pokok ekonomi dalam Islam. Islam berbeda ataupun Allah menciptakan bumi dengan cukup, tetapi manusia sering salah mengelola dan mendistribusi. Masalah pokok menurut Islam yaitu seperti yang pertama, bagaimana manusia memperoleh harta secara benar ataupun halal. Yang kedua, bagaimana harta itu dikelola dan digunakan. Yang ketiga, bagaimana harta itu didistribusikan secara adil. Akibat salah kelola dan ketamakan, muncul kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan sosial. Karena itu, Islam menekankan akhlak, ibadah, dan sistem distribusi yang adil. Lanjut ke bab 8, yaitu konsep harta. Konsep harta dalam Islam adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan secara syar'i. Ulama membedakan antara harta yang bergerak, tidak bergerak, benda berwujud, dan tidak berwujud. Lanjut ke bab 9, yaitu konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam tidak boleh didorong semata-mata oleh nafsu ataupun kepuasan. Konsumsi harus memperhatikan prinsip. Yang pertama yaitu halal dan thayyib, bukan sekedar halal zatnya tetapi juga baik.
Yang kedua, tidak berlebihan. Yang ketiga, prioritas kebutuhan. Yang keempat, tidak merugikan diri ataupun masyarakat. Konsumsi diarahkan untuk mencapai maslahah, sehingga seseorang tidak boleh mengkonsumsi barang yang merusak akal, merugikan orang lain, dan merusak lingkungan. Lanjut ke bab 10, yaitu ada produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dipandang sebagai aktivitas bernilai ibadah, selama dilakukan dengan cara halal dan bertujuan memberikan manfaat. Islam mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas, namun mengharamkan produksi barang yang merusak masyarakat seperti narkoba ataupun minuman keras. Lanjut ke bab 11, yaitu ada distribusi kekayaan. Islam memiliki sistem distribusi kekayaan yang sangat lengkap, yaitu tujuannya menghindari ketimpangan sosial dan memastikan setiap orang terpenuhi hak-haknya. Instrumen distribusi meliputi tentang yang pertama ada zakat, kewajiban bagi pemilik harta. Yang kedua, infak dan sedekah, bersifat sukarela. Yang ketiga, wakaf, aset yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Lanjut ke bab 12, yaitu peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Pemerintah dalam Islam yaitu pemegang amanah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan. Negara mengatur sektor-sektor ekonomi yang tidak dapat dilakukan pasar, serta memperbaiki kegagalan pasar. Lanjut ke bab 13, adapun peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Masyarakat memegang peran penting dalam keberhasilan ekonomi Islam. Masyarakat yang melek syariah akan memperluas pangsa pasar industri halal. Lanjut ke bab 14, yaitu ada wakaf dan pengembangan ekonomi umat. Wakaf berpotensi besar sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat, tetapi sering tidak optimal karena pengelolaan yang kurang profesional. Banyak pengelola wakaf belum memahami aspek hukum dan manajemen aset. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.